Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 27 April 2021 berjudul Hidup Menjadi Berkat. Satu hal yang sering kurang dimengerti oleh kebanyakan orang percaya adalah bahwa sesungguhnya hidupnya harus menjadi berkat. Sehingga fokus kebanyakan kehidupan orang percaya, kalau jujur diakui, hanya bagaimana dengan menjadi orang Kristen, hidupnya bisa diberkati dalam segala hal. Akhirnya tidak bisa dipungkiri, mencari Tuhan atau beribadah hanya semata-mata agar bagaimana kalau belum mendapat pekerjaan, bisa mendapat pekerjaan, bahkan pekerjaan yang enak dengan gaji yang tinggi. Bagaimana bisa memperoleh sukses karir atau sukses studi, bisa mendapat gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, dihormati, dan sebagainya. Kalau sakit bisa disembuhkan, bahkan sembuh dengan cepat. Kalau perlu, minta mujizat Tuhan. Keluarga yang kacau bisa dipulihkan, dan lain sebagainya. Dan kalau semua yang diinginkan sudah tercapai, sudah didapat, tidak sedikit dan tidak jarang yang undur. Ini mudah sekali terlihat dari kehadirannya di gereja. Jarang lagi nongol, bahkan susah untuk dihubungi. Atau sebaliknya, kalau yang diminta tidak kunjung didapat, sakitnya tidak kunjung sembuh, tidak kunjung hamil, tidak kunjung mendapat pasangan hidup, kebanyakan juga undur. Ada juga yang demi tercapainya apa yang diinginkan, menjual imannya. Ini sungguh sangat ironi, saudara. Sebenarnya orang-orang seperti ini itu tidak mengerti bahwa orang Kristen itu harusnya menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Bahkan kalaupun diberkati, itu juga bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan supaya bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Maka dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini jelas sekali bahwa sebagai orang percaya yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, maka terang itu harus bercahaya di depan semua orang. Itulah yang dikatakan Petrus dalam suratnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dengan kata lain, hidup kita haruslah bisa dirasakan oleh banyak orang. Orang-orang di sekitar kita harus bisa menikmati hasil perbuatan baik kita. Ketika kita hadir, orang bisa merasa nyaman. Minimal yang berbeban berat bisa kuat, yang susah bisa mendapat penghiburan, yang putus asa bisa tersemangati,
Tentu bukan hanya itu, tetapi secara umum apa yang kita lakukan selalu memiliki dampak kekal. Lah, untuk yang terakhir ini, agar hidup kita berdampak bagi banyak orang, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan memiliki kepekaan, karena Roh Kudus pasti menunjukkannya. Sayangnya, yang banyak justru orang percaya yang oportunis. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sehingga tidaklah heran kalau kita sempat mendengar atau melihat di televisi bahwa bantuan untuk korban bencana juga dipakai untuk kepentingan pribadi. Orang seperti ini bukannya mempermuliakan Tuhan, sebaliknya mempermalukan Tuhan. Dan pasti jadi batu sandungan. Tidak mungkin menjadi terang. Padahal jelas dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebab itu, melalui kebenaran hari ini, kita disadarkan bahwa sesungguhnya sebagai orang Kristen kita harus lebih mengedepankan kewajiban daripada hak. Harus diingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berintegritas tinggi, yang selalu mengikuti tatanan yang sudah ada, yang sudah Ia tentukan. Tidak mungkin akan lalai dalam memberkati kita. Jadi, harus dimengerti dan disadari betul oleh setiap orang percaya, oleh kita semua. Kalau masalah berkat tidak perlu kita khawatirkan. Kita nggak perlu takut untuk tidak diberkati. Tuhan pasti memberkati kok, kalau kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebaliknya, kitalah yang harus memenuhi kewajiban kita. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita, yaitu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, saya ajak kita berjuang untuk itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.